Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwita Amelia Yanwarahma dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan membahas materi yang bertema peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Berikut merupakan pemaparan penjelasan. Wali Songo. Wali Songo berasal dari kata wali yang berarti orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan menjadi 9 wali. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan, yang dalam bahasa Jawa memiliki konteks yang diartikan sebagai terhormat. Sebagian besar, wali juga dijuluki dengan nama Raden selama hidupnya, karena mereka rata-rata merupakan keturunan ningrat. Yang pertama ada Sunan Gresik. Nama aslinya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan Maulana Maghribi karena berasal dari wilayah Maghribi yaitu Afrika Utara. Namun ia lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik karena selama kurang lebih 20 tahun berhasil mencetak pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ia berdakwah secara intensif dan bijaksana. Meskipun bukan orang Jawa asli, tetapi ia mampu mengatasi keadaan masyarakat setempat dan menerapkan metode dakwah yang tepat untuk menarik simpati masyarakat terhadap Islam. Di antara upaya yang dilakukan dalam berdakwah yaitu menghilangkan sistem kasta yang ada di masyarakat. Yang kedua ada Sunan Ampel, memiliki nama kecil atau nama aslinya yaitu Maulana Rahmatullah. Sunan Ampel memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di daerah Ampel Delta, letaknya dekat dengan kota Surabaya. Sunan Ampel dikenal sebagai wali yang tidak setuju terhadap adat istiadat masyarakat Jawa pada masa itu, seperti kebiasaan mengadakan sesaji atau selamatan. Namun, para wali lain berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dihilangkan dengan waktu yang dekat atau dengan segera, melainkan dengan cara memasukkan nilai-nilai di dalamnya. Sunan Ampel juga dianggap sebagai penerus cita-cita dan perjuangan dari Sunan Gresik. Yang ketiga yaitu ada Sunan Bonang atau disebut juga dengan Maulana Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang termasuk wali yang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan sesuai dengan kebudayaan masyarakat Jawa, seperti wayang, musik gamelan. Untuk itu, dari cara penyebarannya salah satunya di dalam bidang kesenian, untuk itu Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai keislaman, di mana di dalam gending-gending tersebut di setiap bait lagu itu diselingi dengan kalimat syahadat atau syahadatain, sehingga musik gamelan yang mengiringinya dikenal dengan sebutan sakaten. Yang keempat ada Sunan Derajat atau sering disebut juga dengan Maulana Syaifuddin. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Sumbangsihnya terhadap yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit cukup banyak. Perhatiannya yang demikian besar terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat sangat tepat karena ia pada saat kecil, pada saat kerajaan Majapahit runtuh dan rakyat mengalami krisis ekonomi yang bisa dibilang cukup memprihatinkan. Selain itu juga dalam berdakwah ia menggunakan media kesenian. Pangkur adalah salah satu ciptaannya. Yang kelima yaitu ada Sunan Kudus atau Maulana Ja'far Syadik, wali Songo yang mendapat gelar al-ilmi, yaitu memiliki arti orang yang berilmu luas adalah Sunan Kudus karena memiliki berbagai ilmu agama seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf juga. Karena keahliannya itu, ia mendapat kepercayaan dari Kesultanan Demak untuk mengendalikan pemerintahan dan hakim tinggi di wilayah tersebut. Untuk melancarkan penyebaran Islam, ia membangun sebuah masjid di Kudus, karena di sampingnya terdapat menara tempat duduk masjid. Selanjutnya ada Sunan Giri atau sering nama kecilnya yaitu Maulana Ainul Yakin.
Sunan Giri yang aslinya bernama Raden Paku merupakan seorang wali yang menyebarkan agama Islam dengan menitik beratkan pada bidang pendidikan. Pernah belajar di pesantren Ampel dan juga sebagai pendiri dari pesantren Giri. Dapat dikatakan bahwa Sunan Giri merupakan tokoh pemersatu Indonesia di bidang pendidikan agama Islam. 7. Sunan Kalijaga, Maulana Muhammad Syahid. Sunan Kalijaga selain dikenal sebagai seorang wali, juga dikenal sebagai seorang budayawan dan seniman. Karena wawasannya yang luas dan pemikirannya yang tajam, ia tidak hanya disukai oleh rakyat, tetapi juga para cendekiawan dan penguasa. Sunan Kalijaga melakukan dakwahnya dengan cara berkelana. Sarana dakwah yang digunakan berupa pertunjukan wayang kulit, alur cerita, dan tokoh wayang yang memuat nilai-nilai Islam. Di antara lagu yang diciptakannya adalah Danggula. Yang kedelapan ada Sunan Muria, nama aslinya yaitu Maulana Umar Said. Sunan Muria termasuk salah satu wali songo yang dikenal pendiam, tetapi sangat tajam fatwanya. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai guru tasawuf. Dalam menyebarkan agama Islam, ia lebih memfokuskan di daerah-daerah yang terpencil, di daerah pedesaan, karena ia sendiri tinggal di daerah yang tempatnya jauh dari keramaian dan bersama rakyat biasa. Ia juga seorang yang menyukai seni. Dua tambang bernuansa Islam hasil ciptaan dari Sunan Muria yaitu adalah Sinom dan Kinanti. Tambang Sinom umumnya melukiskan suasana ramah tamah dan nasihat. Adapun tambang Kinanti bernada gembira dan digunakan untuk menyampaikan ajaran agama, nasihat, dan falsafat hidup. Yang kesembilan, yang terakhir ini ada Sunan Gunung Jati dengan nama aslinya yaitu Maulana Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah salah seorang wali songo yang semangat berperan dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon, Jawa Barat. Ia merupakan salah satu cucu Raja Pajajaran yang lahir di Mekah. Setelah dewasa, ia memilih berdakwah di Jawa dan menggantikan kedudukan pamannya dan berhasil menjadikan Cirebon sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa Barat.